Ketika aku kecil, aku ngira aku udah tahu semuanya dalam hidup. Tapi ternyata aku salah. Dan ini 27 hal yang aku harap aku ketahui lebih awal. Aku menghabiskan masa hidupku sejauh ini mengkhawatirkan apa sih sebenarnya cita-citaku. Kayak kalau aku nggak ketemu tuh rasanya gagal gitu dalam hidup. Padahal hidup tuh nggak semenakutkan itu kok. Jalanin aja dulu, nanti pasti lama-lama ketemu apa yang kita inginkan. Kalau kamu tanya aku, kepikiran nggak sih Kak kalau kakak bisa jadi content creator? Jawabannya nggak sama sekali. Dream career atau passion itu hoax. Yang kita inginkan itu pasti berubah-berubah dan itu normal banget. Dulu aku pengen jadi instruktur yoga, terus sempat pengen jualan kue, terus pengen jadi stylist. Dan kalau kamu tanya aku sekarang, aku sejujurnya nggak tahu mau jadi content creator kayak apa pas aku udah lebih tua. Jangan berpikir kita harus stick ke satu arah atau satu tujuan karena takut salah. Karena dalam hidup ini nggak ada salah atau benar. Hidup tuh lebih seru kalau kita nggak berusaha kontrol masa depan. Lebih ke berusaha yang terbaik untuk sekarang, walaupun nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Aku dulu perfeksionis banget, kalau dapet nilai nggak 80 tuh kayak kurang gitu rasanya. Kalau kamu kasih tahu kita tuh harus berani memulai sesuatu walaupun nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, rasanya tuh kayak kerjain ulangan nggak belajar. Tapi hidup tuh beda dari sekolah. Semakin kita berani explore dan lakuin aja tanpa banyak overthinking, malah semakin kita maju dan semakin banyak belajar dan semakin banyak kesempatan yang bakal datang. Apapun situasi dan kondisimu sekarang, percayalah kalau kamu selalu bisa memulai. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya. Aku dulunya berpikir kalau aku nggak pernah bisa jadi content creator karena rumahku tuh nggak estetik. Siapa yang mau nonton kontenku kalau nggak estetik? Tapi ketika aku fokus dengan apa yang aku udah punya, ternyata aku bisa juga bikin konten yang menginspirasi banyak orang. Jangan tunggu semuanya sempurna baru mulai. Ingat kalau kamu selalu bisa improve di tengah jalan. Dan daripada apa-apa beli, coba dulu deh pakai apa yang ada. Bisa jadi itu cuma alasan karena kamu tuh sebenarnya takut memulai. Kamu mungkin berpikir kegagalan terlihat seperti ini. Padahal kenyataannya kegagalan itu ini. Walaupun rasanya malu dan gak enak kalau kita bikin konten susah, terus ternyata masih belum bagus gitu. Yakin dengan setiap konten yang jelek alias gagal, aku semakin lebih dekat untuk bisa jago bikin konten kayak orang-orang sukses lainnya. Jadi stop memandang kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan dan sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai sesuatu yang kita butuhkan malah. Tapi nggak bisa dipungkirin kalau kita mengalami kegagalan pasti bikin mood jelek. Males banget rasanya mau nyoba lagi. Tapi ingat kalau motivasi alias mood bagus itu cuma sementara. Jadi jangan nunggu motivasi datang baru gerak. Tapi bangunlah kebiasaan untuk konsisten walaupun lagi nggak mood. Kalau ditanya apakah aku selalu mood pas bikin konten, jawabannya cuma 50% aja kali. Aku semangat, sisanya anxious, males, capek, tapi aku terus nyoba untuk push diriku untuk selalu bikin konten walaupun lagi nggak mood. Dan lama-lama prosesnya tuh jadi terasa lebih mudah dan kayak otomatis aja gitu. Malah kalau nggak buat konten rasanya nggak enak. Tapi jangan sampai lupa istirahat. Ini tuh pelajaran yang paling sulit buat aku pelajarin bahkan sampai sekarang. Karena aku tuh ngerasa istirahat itu ngehambat kita selesaiin kerjaan. Kalau bisa kerja terus, biar cepat selesai, kenapa harus istirahat gitu? Tapi tau gak sih kalau tanpa istirahat, kerjaan yang kita lakuin itu nggak bisa maksimal loh. Kerja terus tanpa istirahat itu bisa bikin kita benci sama kerjaan kita. Dan ujung-ujungnya jadi nggak bisa konsisten. Emang sih cepet, tapi jadi gampang capek, gampang nyerah, gampang ngeluh. Ingat, istirahat itu bukan buang-buang waktu, melainkan sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Society mungkin membuat kita berpikir kalau pekerjaan kita itu segala-galanya. Padahal nilai hidup kita sebagai seorang manusia nggak hanya ditentukan hanya dari pekerjaan, penghasilan, atau harta kekayaan kita. Percayalah, niat baik kamu, hubungan kamu sama orang-orang terdekat, dan hobi kamu itu juga sama pentingnya dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu mengkaitkan pekerjaan sebagai jati diri kamu, apa yang terjadi kalau kamu ganti karir atau kehilangan pekerjaanmu?
Dari sejak aku SMA, kuliah, sampai kerja, sampai sekarang jadi content creator, aku selalu ngerasa banyak pekerjaan, banyak kesibukan itu malah semakin bagus dan produktif. Tugasnya selesai, langsung ke tugas berikutnya. Kita jadi nggak nyadarin momen-momen berharga, hal-hal kecil yang berharga di sekitar kita. I mean, look around you. Coba deh kalian latihan notice hal-hal kecil di sekitar kalian. Kucing yang lewat, pakai baju warna apa orang di sekeliling kalian, suara kendaraan, suara burung, atau mungkin warna bunga yang kalian lihat di pinggir jalan. Ketika kita hidup dengan lebih lambat, semuanya tuh jadi lebih nikmat gitu, less stressful lah. When I think about yesterday. Sebelum itu aku mau cerita kenapa bagiku sulit buat slowing down. Tumbuh di keluarga yang kurang mampu membuatku selalu berpikir kalau hidup itu adalah tentang struggle. Boro-boro mau slowing down dan menikmati hidup. Bisa menuhin kebutuhan hidup bulan ini aja udah syukur-syukur. Tapi seiring dengan bertumbuh dewasa dan menjadi content creator salah satunya, aku mulai bertanya, emang hidup tuh harus struggling ya? Dan pelan-pelan aku gak lagi membiarkan masa lalu mendikte masa sekarang atau masa depanku. Dari yang awalnya mikir, gimana kalau gagal? Jadi, gimana kalau berhasil? Optimisme berarti kita punya keberanian untuk percaya bahwa kita juga deserve hal-hal positif dalam hidup dan fokus sama itu. Kebahagiaan tuh nggak perlu dicapai, cuman perlu disadari. Bisa mensyukuri hal-hal kecil di keseharian kita itu adalah superpower. Misalnya beli makanan favoritku yaitu oden. Karena kita jadi nggak perlu sesuatu yang gede, yang luar biasa untuk jadi happy. Coba bayangin betapa hebatnya orang kayak gitu. Coba kalian pikir-pikir lagi memori di hidup kalian yang berharga, yang bikin kalian senyum kalau ingat. Pasti itu hal-hal sederhana bersama orang-orang tersayang. Fun fact, aku adalah orang yang susah banget buat percaya diri. Aku ngerasa aku tuh nggak punya yang dibutuhkan untuk jadi orang yang disukai orang, untuk jadi orang yang punya banyak teman. Tapi aku sadar kalau kepercayaan diri itu nggak bisa ditunggu. Kepercayaan diri datang dari keputusan kita untuk menerima diri kita apa adanya. Sama seperti ketika kita menerima seorang teman, kita berteman sama dia ya karena dia itu dia. Kita menerima diri kita ya karena kita itu kita. Kelebihan dan kekurangan kita itulah yang membuat diri kita itu kita. Di momen kamu nggak benci lagi sama kekurangan kamu, disitulah kepercayaan diri muncul. Orang yang bahagia itu bukan orang yang punya segalanya atau berlebihan, tapi mereka yang puas dengan apa yang dia udah punya. Aku kira dulunya orang kayak gini nih, orang yang gak punya ambisi, alias pasrah-pasrah aja. Padahal bukan gitu. Contohnya ada dua orang nih, yang satu dia ngerasa dia baru bisa bahagia kalau dia mendapatkan banyak uang, lebih sukses lagi, lebih terkenal lagi. Nah yang satu dia ngerasa ya kondisi dia sekarang ini udah cukup. Orang yang kedua itu akan jauh lebih bahagia dari orang yang pertama. Gak ada yang salah dengan menginginkan sesuatu dalam hidup dan berusaha keras untuk mencapai hal tersebut. Tapi jangan lupa untuk bersyukur dalam proses kalian mengejarnya. Itulah kunci bahagia. Bersyukur dengan kondisi sekarang, bukan nanti. Introvert itu bukan kelemahan. Dulu pas aku kecil aku sering dimarahin mamaku kalau aku malu nyapa keluarga, ngobrol sama keluarga. Katanya nggak bisa sukses kalau nggak bisa bersosialisasi. Jadi aku memaksakan diri ngobrol sama orang, berusaha lebih cerewet padahal aku nggak kepengen. Aku tumbuh jadi orang yang nggak percaya diri karena aku ngerasa introvert itu kelemahan dan aku harus jadi orang extrovert biar aku bisa sukses. Dan alhasil rasanya menderita banget. Tapi di usia 27 ini aku belajar buat nerima sifat introvertku. Ketika aku lebih fokus sama kelebihanku, which is mendengar yang baik, empati sama orang, terus otak yang kreatif, ternyata aku bisa juga loh punya kesempatan yang sama dengan extrovert. Kita semua bisa sukses, introvert atau extrovert, itu nggak ada hubungannya. Aku tuh udah terbiasa mengkritik diri sendiri karena aku kira kalau diri sendiri dikritik itu bisa jadi maju dan improve gitu. Padahal malah kebalikannya, menghukum diri sendiri cuman bikin diri sendiri tuh sedih dan down. Daripada kamu katain diri sendiri karena melakukan kesalahan, kenapa nggak belajar aja terus semangatin diri sendiri biar bangkit. Daripada bilang, aduh aku bodoh banget, kenapa aku ngelakuin hal itu. Lebih baik bilang, oh ternyata hal itu nggak berhasil ya, aku akan mencoba cara lain kali.
tuh dulunya pelit banget. Kalau bisa semua penghasilan yang aku terima itu aku tabung dan gak ada yang aku pakai. Tapi selama kelamaan aku mikir, dan ketularan suamiku juga, buat apa kita kerja keras kalau kita nggak bisa menikmati hasil kerja keras kita? Menggunakan uang kita untuk hal-hal yang bikin kita bahagia, entah itu makanan atau experience, itu hal yang positif. Karena itu bikin kita bahagia, kerjanya juga jadi bahagia. Coba bayangin spending uang itu kayak makan. Kalau ada makanan di meja, terus kita nggak makan sama sekali karena takut makanan itu habis, itu berarti sama kayak biarin diri sendiri kelaparan dong. Tapi kalau kita makan semua makanan, padahal udah kenyang tapi tetap makan, terus makan yang nggak sehat juga, itu juga nggak bagus. Jadi yang benar adalah a balanced diet, aka mindful spending, alias nggak impulsif, hanya beli barang yang menambah value ke hidup kita. Pilihan yang benar itu nggak ada. Setiap pilihan pasti ada kekurangannya. Jangan serakah, kita tuh nggak bisa dapetin semuanya. Pilih celana warna hijau, takut nggak netral. Pilih celana warna putih, takut nembus dan gampang kotor. Pilih celana warna hitam, udah punya banyak di rumah dan bosen. Yang bisa kita lakukan ya memilih yang terbaik menurut kita pada saat ini. Dan terima konsekuensinya. Karena nggak ada pilihan yang 100% benar dan 100% salah. Kalau ternyata nanti kamu pilih celana hijau terus sampai rumah nyesel, ingat kalau kamu selalu bisa beli warna lain next time. Pas awal bikin konten dulu, habis aku resign, habis aku berhenti jadi model, jujur aku malu banget sama orang yang kenal sama aku. Aku mikir, aduh mereka pasti ketawa ngeliat kontenku deh, nggak jelas banget. Aku tuh ngapain sih? Tapi karena kepepet, aku tetap buat walaupun malu. Dan lama-kelamaan aku mengembangkan pola pikir kayak, kalau mereka mikir gitu pun, apa ruginya juga buat aku gitu. Emang aku minta duit ke mereka. Di bumi ini ada 7 miliar orang, dan kamu gak bisa membuat semua orang tuh suka sama kamu. Karena mau sebaik apapun kamu, secantik apapun kamu, setalented apapun kamu, pasti ada aja orang yang gak suka sama kamu. Tapi di balik itu, pasti ada orang yang suka sama kamu. Jadi, buat apa fokus sama orang yang gak suka sama kamu? Fokus sama improve diri kamu, dan yang terpenting, kamu harus suka dulu sama kamu. Kok orang lain cuma butuh 1 tahun udah dapat 100k followers, sedangkan aku udah ngonten 2 tahun, hampir 3 tahun, followersnya masih 30k. Bandingin diri sendiri sama orang lain sekilas emang terlihat produktif. Karena kesannya kayak mempelajari dia, biar jadi sukses kayak dia. Tapi efek sampingnya itu damaging banget. Ngerampas kebahagiaan, bikin diri sendiri jadi terdemotivasi. Gak ada salahnya loh puas sama diri sendiri tanpa ada embel-embel seberapa hebat orang lain. Karena dengan puas dan gak ngatain diri sendiri, hasilnya itu lebih bahagia dan bisa melakukan pekerjaan yang lebih hebat ke depannya. Fokus aja sama jadi lebih hebat versi diri kamu, bukan versi orang lain. You don't need to be better than anyone else. You just need to be happy with who you are. Kalau ada teman kita yang berhasil melakukan sesuatu, kita selamatin gede-gedean. Tapi giliran kita yang punya prestasi, kita selalu nganggep itu biasa aja. Berhasil bangun lebih pagi, hebat. Berhasil workout walaupun cuma 15 menit, hebat. Cobain resep masakan baru dari yang kamu lihat di YouTube, hebat. Diri kamu tuh juga pantas dapat support sama kayak kamu kasih ke teman kamu. Berbanggalah sama progres yang kamu buat walaupun lambat. Dalam hidup kita nggak pernah bisa kontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa kontrol reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Dan reaksi kita lah yang membentuk hidup kita, literally. Kita nggak bisa kontrol macet, tapi kita bisa nggak membiarkan macet itu membuat kita stres dan bad mood seharian. Kita juga nggak bisa kontrol omongan orang terhadap kita, tapi kita bisa loh mencegah kata-kata itu mempengaruhi perasaan kita atau mengganggu kedamaian kita. Kita nggak bisa kontrol ditolak ngelamar kerja atau ditolak apply apapun, tapi kita bisa kontrol pikiran kita, tetap optimis dan semangat. Yakin kalau ada pekerjaan yang lebih baik menanti kita di masa depan. Kuncinya bukan mengontrol keadaan, tapi nggak biarin keadaan mengontrol kita. Both of us
kali ada kerjaan atau event yang bikin aku takut, kayak nervous, takut semuanya nggak berjalan dengan lancar, aku selalu ingetin diriku kalau semua itu pasti akan lewat. Setiap momen, maupun biasa atau luar biasa, semuanya itu akan lewat dengan cepat. Udah kerasa tiba-tiba udah umur 30, 40, 50, terus udah nggak ada tenaga lagi buat cobain hal yang selama ini kita penasaran pengen cobain. Jadi kenapa nggak nikmatin aja setiap momen? Dengan terus mengingatkan diri kita kalau setiap momen tuh akan lewat dengan cepat, kita bisa satu, less anxious, dan lebih mindsetnya tuh lebih ke menikmati setiap momen. Dan yang kedua, kita juga jadi lebih kuat menghadapi masa sulit. Karena balik lagi, semua akan berlalu. Karena merantau di Jakarta sejak lulus kuliah, aku kesulitan banget cari teman. Bisa dibilang aku nggak punya teman sama sekali di sini. Awalnya aku malu dan jujur kesepian. Tapi karena terbiasa sendiri, aku jadi ngerasa banyak juga ya kelebihannya ya. Kita jadi nggak perlu ngandelin orang lain untuk pergi kemanapun. Kita juga nggak malu makan sendirian atau bahkan nonton bioskop sendirian. Rasanya enak banget, nggak tergantung sama orang lain. Dan menurut aku bisa menemukan kebahagiaan tanpa orang lain itu kayak skill yang must have di era sosial media. Kalau sekarang kalian lagi dalam posisi nggak punya teman, jangan sedih. Percayalah suatu hari nanti kalian akan menemukan koneksi yang cocok. Tapi jangan sampai kalian kompromiin diri kalian untuk berkorban, memaksakan diri, berteman dengan orang yang nggak sefrekuensi atau merugikan kalian. Being alone is not that bad. Dulu aku tuh tipe orang yang pengen cepat-cepat semua kerjaan selesai. Misalnya ada to-do list, aku pengen cepat-cepat semuanya udah aku centang aja. Terus kapan hidupnya ya kalau kita baru ngerasa bahagia dan happy ketika mencapai satu titik tertentu. Sedangkan di prosesnya yang panjang ini, kita nggak bisa menikmatinya. Jadi kayak porsi bahagia itu kecil gitu. Sama kayak bikin kopi, kalau kamu cuma happy pas minum, tapi pas bikin tuh males, ngelamun, nggak sadar. Kayak sayang nggak sih momen yang terlewat itu? Dalam karir pun juga gitu. Punya target boleh, misalnya target aku punya 100k followers di Instagram. Make sure dalam proses mencapai target itu, in my case, bikin konten, kita bisa happy dan enjoy. Jadi kita bisa hidup lebih happy loh tiap hari, nggak cuma nunggu target itu tercapai. Jatuh cintalah sama proses, sama kegiatan kamu sehari-hari, sama pekerjaan kamu, walaupun terkadang nggak enak dan membosankan. Seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada pilihan, apakah sesuatu itu buat kita happy tapi gak ada uangnya, atau ada uangnya tapi kita gak terlalu suka. Dan di saat-saat seperti itulah menurut aku kita harus pilih yang membuat kita happy. Karena belum tentu sesuatu yang mendatangkan kita uang banyak itu bikin kita happy. Sesederhana itu. Memang kelihatannya menakutkan ya, kayak membuat pilihan yang membuat kita happy gitu. Emang pentingnya apa sih kita happy? Bukankah uang itu lebih penting? Tapi percayalah kalau kita happy, uang itu pasti datang sendiri. Aku nggak bilang kalau bekerja keras itu nggak penting, kita harus seneng-seneng, tapi kita tuh harus menemukan balance antara melakukan sesuatu yang kita suka, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan kita juga harus happy dalam proses mengejar kekayaan tersebut. Sifat perfeksionis sekilas emang terlihat positif. Bisa ngedorong kita untuk bekerja lebih keras dari orang lain dan punya standar yang lebih tinggi daripada orang lain juga. Tapi kalian semua pasti setuju dampak negatif dari perfeksionisme. Burnout, stres, dan jadi meragukan diri sendiri. Pada saat aku bikin skrip video ini, aku ngerevisi sekitar belasan kali. Karena aku nggak bisa puas sama skripnya. Aku ngerasa jelek terus gitu. Padahal aku udah improve berkali-kali. Tapi terus pada satu titik, aku mutusin buat, ya udah emang kenapa kalau nggak sempurna gitu. Akhirnya aku mulai aja bikin dulu, walaupun sebenarnya aku belum puas sama skripnya. Jangan sampai sifat perfeksionis kamu bikin kamu nggak mulai karena kamu takut kerjaan kamu nggak sempurna. Karena sesungguhnya nggak ada yang sempurna. Sebaliknya coba lebih ngehargain usaha, progres, dan pembelajaran. Gak kerasa kita udah sampai di lesson ke-27 dan itu adalah don't listen to advice too much. Yes, aku tahu this whole video adalah tentang advice gimana bisa jadi orang yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih baik. Tapi dunia ini udah penuh dengan advice. Tiap buka sosial media, isinya tuh tips, rules, apa yang boleh dan gak boleh dilakukan. Tapi ingat satu hal, yang tahu mana yang benar buat kamu, ya cuman kamu. Karena setiap orang menjalani hidup yang berbeda. Kita semua punya experience di bumi yang beda. Kamu bisa baca 1000 artikel tentang gimana cara jadi content creator atau gimana jadi percaya diri. Tapi cara satu-satunya untuk jadi percaya diri, ya dengan mencoba langsung apa yang pengen kamu coba dan belajar seiring berjalan waktu. Gak ada cara lain. Coba deh next time sebelum kamu percaya sama advice orang mentah-mentah, kamu tanya dulu. Apakah sejalan dengan value yang aku percaya? Apakah advice itu berdasarkan kenyataan atau
ketakutan orang tersebut? Dan yang ketiga, apakah terasa benar untukku? Mendengarkan dan mencari nasihat orang itu gak ada salahnya. Tapi ingat kalau yang ngambil keputusan dan menentukan arah hidup adalah kamu sendiri. Jangan biarin orang lain menyetir hidup kamu. Always listen to yourself first.